ngotraf. Kalau bisa unggul dari satu hero aja itu udah sangat baik Profesor Tio. Udah pasti. Dan sekarang Hayabusa udah mulai tutup. Mereka menghindari beberapa power hero yang bisa mengganggu di area dari mid laner dan gold lanernya juga. Oke. Jadi mereka menutup hero yang bisa memiliki power untuk solo kill. Iya. Karena memang Municipal juga terkenal dengan assassin-assassinnya ya sebetulnya. Dan ngomongin Fanny nih, ini bakal pasti jadi pertanyaan. Apakah di ban atau kayak orang kita sempat dilepas dulu? Abang mulai rajin juga nih. Oh, Dilepas tadi kan dulu. tes game dulu. Tes limit. Tes limitnya dulu. Atau mungkin memunculkan Belajar hero-hero yang aku kayak berarti Franco nggak nanti tak untuk main. pernah. Jujur gue ngerasa Undertale tuh punya chance main lagi sebenarnya tuh. Iya. Ya mereka cuma berlomba dengan waktu kan. Wait. Pertanyaannya di skip coba nggak? Bentar, Luoy-nya yang di-ban sama Bigetron. Oh iya, menarik ya, X-Magic juga salah satu iconic hero sebelum dia di MPL bro. Iya, oke. Tapi balik lagi, mereka punya Moreno di sini. Even mereka bisa first pick ke arah sana, mereka menukarkan Harit dengan Granger itu sering banget terjadi untuk Bigetron. Bigetron bahkan sering banget prayonya itu ngelepasin Harit dan ambil Grangernya untuk Eman. Bisa. Tapi jangan lupa ya, Eman juga masih punya satu hero lagi loh. Wanwa. Wang. Itu power banget sih dia. Tapi Eman itu Grangernya power banget juga sih. Iya makanya. Gila itu bisa di first pick sih sekarang menurut gua. Beda ya, kalau hero power mau katakan nerf atau mau apapun, Urusan belakang. urusan belakang. Urusan belakang. Nah, Pilotnya itu dia. masih ada. Itu dia perdebatannya. Banyak yang bilang Granger kena nerf kan. Tapi buatku pribadi secara gak langsung kalau dibaca-baca lagi itu kayak shadow buff sebenarnya. Karena damage-nya semakin meningkat, walaupun jaraknya lebih sedikit untuk Death Sonata dan dash-dashnya, dan juga mungkin dihilangkan visibility ketika dia membuka Death Sonata ke arah bush, tapi balik lagi damage-nya itu meningkat malahan untuk Death Sonata. Jadi malah semakin lebih sakit dia. Mungkin dibikin jadi bisa dilawan be. Iya. Mungkin ya Lebih bisa dibilang- ditangkap. Lebih bisa ditangkap. Ya nggak bisa kabur dengan gampang. Balancing, dipersulit. balancing aja. Ya di balancing lah hitungannya, ada yang naik, ada yang diturunkan. Tapi Fanny masih belum ya. Template dari Bigetron belum berubah sama sekali. Dengan always been Fanny first or second. Yes. Oke, dan bahkan Kalian? kalau satu pick terakhir kalian mereka terbuka bisa dibilang ini bahaya banget. Dan Granger masih seperti yang kita bisa bilang. Wah tapi emang wise-nya begini sih. Ben aja Harit, ben aja Granger karena mau gimana pun kita tahu power dari Eman. Dia kalau landingnya udah pegangin hero-hero yang bisa poke kayak gini udah pasti bakal kerepotan untuk Chive. Tapi ini jadi gempa banyak. Jungle masih ada Joy, masih ada Sio, ada Kalea juga. Pilihannya terlalu luas. Kalea dulu boleh sih. Dan cuma first pick nih berarti dari Bigetron nih. Ya. Boleh sih untuk Kalea dulu. Seperti kita tahu juga bahwa beberapa kali melihat bahwa draftnya Bigetron tertuju kepada Kalea atau Joy, mungkin mereka masih bisa mempertimbangkan ada Suyo juga sebagai pertukarannya. Jadi Kalea first pick. And anyway, yang cukup menarik adalah aku tidak melihat Coach itu Max di panggung sama sekali. Iya. Karena Tazi yang jadi head. Iya, Tasya jadi head. Wow, perubahan yang cukup signifikan. Tapi oke, dari segi jungle seperti yang tadi kita bilang ya, masih terbuka cukup banyak. Jadi pilihan Kalea di first pick ini membuat yang akan memilih nanti Navi, Joy, Suyo atau kemanakah jungle yang bakal diambil Joy ternyata. Tapi kalau ngomongin karena Joy-nya Possible, ini beberapa belakangan itu memberikan performance yang luar biasa loh. Ada perlawanan ya. Perlawanan dan bahkan emang bisa kita bilang cepat mengacak-acak. Kimi yang dari kemarin menjadi idola primadona, kali ini berada di tangan dari tim Navi yang masih menjadi tanda tanya. Untuk di beberapa tim, ada yang bilang kalau misalnya untuk mid laner lebih power, ada yang bisa dibilang bot laner katanya nggak berasa kurang. Ini kita masih bertanya-tanya. Memang untuk posisinya masih bisa fleksibel Ya, antara di mid lane dan juga gold lane itu tergantung balik lagi ke timnya. Strateginya. Tapi ya memang sih ada keunggulan masing-masing lah dari segi laning ya. Kalau di Ya, mid ya, dia ya. bisa DPS, dia bisa follow tag-nya dengan pressure awal yang kuat. Di gold lane dia bisa zoning lawannya dengan range yang jauh. Tapi menarik ada shadow pick terhadap Redrin di sana dan ada Farsha. Effective Red Red. Tank jungle kembali dimunculkan lagi dengan damage di arah mid lane. Ini 3 pick awalnya Bigetron. Sinerginya bagus banget sih. Emang sinerginya bagus kalau boleh jujur. Farsha ngejawab banget untuk Kimi. Ditambah lagi dengan adanya Kalea. Kaleanya bakal terbantu banget dengan adanya screaming terhadap Redrin. Jadi dia bisa tidal strike dengan bebasnya. Mungkin dengan flicker combo juga. Tapi balik lagi, kalau misalkan Kimi-nya mau purify di sini, targetnya harus berubah berarti. Wow, tapi respon dari Navi bagus banget nih. Dia sadar kalau ketika jungle tank yang digunakan oleh Bigetron itu akan ada experience damage dan salah satunya Masya dari Luke yang harus mau di respect. Ya ini mau nggak mau ya. Karena membuka ruang juga bagi para explainer yang mungkin punya damage yang lebih tajam juga ditambah lagi dengan adanya
mungkin dealing damage burst yang bisa diberikan dari Thunderclap. Tapi gue suka banget kalau misalnya Moreno ini main Varsha juga. Salah satu mid laner ganas dia. Agresif dan dia tanpa, bisa kita bilang tanpa belas kasih, tanpa ampun dia kalau untuk melakukan poking. Kenapa Lim? Mukamu berubah seperti itu? Gua ngeliat Cici potensinya diambil sama Bigetron, tapi malah di-ban oleh Bigetron. Setuju. Mereka kayak malah menutup potensi untuk hero-hero EXP damage yang mungkin bisa bermunculan. Atau jangan-jangan akan ada hero baru yang ingin ditunjukkan oleh Bigetron di match kali ini. Karena dengan adanya Fredrin, semakin lebih luas juga EXP damage. Please, ayolah, munculkan Yuzong lagi. Karena ini Benedetta? udah kelihatan ada Kimi kan. Atau Benedetta juga boleh menambahkan power split push, tapi ya balik lagi melawan Joy. Menurut gue kayak bukan jadi good option. Kayak better hero yang punya badan, dia bisa langsung diving ke belakang, Kimi bisa ditarget dengan Yuzong. Oke, Atau berarti- lapu-lapu. Oh, lapu-lapu menarik. Lapu-lapu instant damage juga. Tapi kalau ngomongin strong, lebih strong Yuzong sih gue rasa. Lebih make sure dapetin point kill juga. Ya kan, kayak udah pasti Kimi nggak bisa nge-damage ke belakang juga kan jadi. Iya. Iya. Daripada lapu ya maksudnya ya. Cuma ya kalau memang bisa kamu badan lagi ya make sure Eman ini jadi hyper carry yang paling kuat. Dengan damage yang nggak habis-habis lah bisa dibilang. Iya, iya. Bruno bagus sih. Bruno oke. Bruno nih, pertama Bruno itu juga bisa meng-counter dari join tersebut. Ya. Dari damage-nya, Ada Hasbro. lifesteal-nya, dan kondisinya Bruno juga bisa menghindari Terisla. Ini yang agak cukup jarang ya. Kita melihat Terisla sekarang. Udah bisa Terisla kali ini. Bisa dibilang banyak cancellation yang bisa dapatkan. Dan sekalipun dia dimakan sama Kalea, ini bisa jadi counter attack untuk para pasukan dari tim Navi. Tahu nggak sih semenjak melihat Terisla kayak gini ya, yang di otakku Pakito buat menangin jalan dan Wow. clear juga. Benar. Landing ya. Landingnya ya nggak sih? Dan Landing lawannya ya? Joy. Anyway, Suka. kena James beberapa kali Joy langsung sekarat biasanya. Tapi kalau memang mau simple cari badan lagi, Hilda sih masuk opsi atau Blue ya. Terlalu banyak badan mungkin ada Kalea juga di sini. Makanya Damage malahan. Kalian jadi momen aja sih mungkin. Kalau yang damage ya tadi hero-hero yang kita sebutkan itu kayak best option ya harusnya ya. Atau Arlot Bu. Nah, Arlot juga Yang bagus. sebenarnya nggak damage banget atau edit Nanti Kalea ini bisa pindah ke EXP. bisa. Tapi Arlot itu dia. Dan Beatrix ternyata. Wow. Berarti membiarkan Eman bermain dengan hyper carry Beatrix sendirian sebagai damage dealer. Tapi setidaknya power pick off-nya memang sangat tinggi sekali di tangan dari Sakura. Iya. Akhirnya Kalea Beatrix kembali muncul. Karena ya salah satunya even nama kali gue lebih suka sama Beatrix. Iya. Dengan damage burst yang gede banget dan bukan tanpa alasan gue sebut tadi satu hero Arlot. Karena sering ditunjukkan juga Fredrin X Arlot. Jadi kombinasi yang bagus banget dan Moskov Dan- dari CV. Tapi kalau ngomongin ke arah Arlot, ini bisa banget momentum dimiliki oleh sosok Luke. Wah, jangan lupa waktu kick look itu bawa Iya. Arlotnya. Luar Geser biasa, semua Pak. bos. Wah, itu tower juga digeser sama dia. Nih ya, bahaya dari tim Navi, mereka nggak punya eksekusi plan. Kalau nggak punya ya, Iya. nggak bakal bisa tembus sampai ini high groundnya terlalu kuat. Masalahnya cuma bisa berharap sama Varsha loh. Iya. Jangan lupa ya Final Slash dari Arlotnya Luke itu yang pernah membawa waktu itu Bigetron kan. Masih di fase-fase yang kurang bahaya dan menjadi lebih aman. Fredrin lagi ya, menarik. Draft Fredrin Fredrin Arlot yang pasti bakal ngelock satu target dan gak bakal bisa kabur dengan mudah. Oke, mampukah Navi pada hari ini mendapatkan pecah telurnya dan membawa Bigetron ke zona merah atau sebaliknya Bigetron Esports ready to win Swepel Arena. Mana tepuk tangannya? Let's go to the Dan Bigetron akan membuat mereka berdiri di peringkat yang ketiga. Tapi Navi ingat, bermain under pressure. Mereka udah nggak perlu takutin apapun lagi. lepas. Itu bahaya loh. Itu orang kalau udah gue ngomongin orang, gue nggak tahu karena gue nggak pernah ada di dalam sebuah tim. Kalau di dalam performance individual, kalau orang udah bermain dengan Navi Tulus, biasanya performnya sangat jauh lebih rileks soalnya bermainnya, berpikirnya lebih jelas, Lebih lepas, Lebih berani. Iya, berpikir lebih jernih, gak takut apapun ya kan. Karena mungkin sebelumnya kena pressure atau segala macamnya yang kita tidak tahu di dalamnya terjadi apa. Tapi lagi sih, Navi sekarang masih mengungguli dari gerakannya, move mereka di early game. Apalagi kalau kita lihat Magic ternyata dia memilih peluang song together cukup menarik ya karena dia ingin menghindari gerakan pick off dengan Purify yang lebih sering bisa digunakan. Iya, dan bahkan lihat, gue suka banget sih permainan Woshipol dari sebelum game ini dia pakai Joyox itu yang pas kalah sekalipun. Dia farmingnya asli loh ya, Prof. Ya. Dia mainin, iya rotasinya bagus juga. Memang balik lagi sih, ini kayak dia mau manfaatin karena lawannya Fredrin kan, jangan sampai kalah level. Yes, bahkan lihat
Depan sana ada retribution yang telah diinformasikan oleh para pasukan dari tim Navi. Tapi untung tidak ada objektif yang bisa mereka tukarkan sekalipun dari buff yang dimiliki di Battle Lane doang. Satu-satunya yang belum diambil dan bisa didapatkan. Dan itu lihat Sivin. Ya, gak kalah galak sama Eman yang punya Bennett di depan sana. Tadi, makanya dia lumayan pendul. HP-nya untuk Mosko. Tapi top lane. Oke, top lane dari seorang Shai. Becky harus flicker for defensive. Di kondisi saat ini, mau tidak mau, dia harus relakan sih platingannya supaya dia bisa set up atau ready. Karena dengan level 3 saat ini pun, kita bisa bilang dia agak terlambat jika Turtle dan sekalipun dia level 4, dia ke Turtle sebentar doang. Gak ada flicker juga kan ini? Iya, gak ada flicker, terus hilang selesai juga. Nah, zone out. Ini turtle kayaknya. Iya. Gak ada frontlinernya. Turtle pertama untuk Bigetron. Dan ya kelihatan dari pattern Assassin versus pattern dari tank memang sedikit bertabrakan sih di awal. Dan kayak semakin lama walaupun Navi coba buat screening ya, ke area Fredericknya akan berat. Luke bakal coba ditangkap, Faker masih coba ditahan. For defensive, tapi nampaknya dengan kondisi Luke memancing ke arah sungai, para pasukan dari tim Navi udah tahu dia nggak akan sendiri. Kas terberangkat, belum ada Avatar of Guardian, Kas mencoba untuk bertahan. Second Knight, berhasil menyelamatkan Kas, tapi di depan sana Luke masuk lebih dalam tanpa dengan flicker dan sombang. First blood di tangan para pasukan dari tim Navi. Luke terlalu dalam, terlalu mentok di depan sana dan gak ada jalan untuk pulang. Overcommit sih tadi. Dengan pasifnya dimainkan tadi udah bagus ya, vengeance-nya. Dan Talent's Prediction. Mirko, Profesor KB, sorry dengan prediction mereka berdua. Ya, saya tidak mau menjawab ya. Dan juga Arashi Udah jelas di sini. Oke, kita bakal lihat langsung ada Tsunami Slam. Berhasil mendapatkan cut di depan sana. Free hit. Dan bahkan instant damage yang diberikan oleh double damage dealer terbesar mereka, Bigetron. Full domination untuk early game saat ini. Oh, kalau boleh jujur ini emang lagi-lagi ya, combo Tsunami Slam dan Bennett Rage. Udah pasti instant, mau itu tank sekalipun pasti bakal tembus. Apalagi kalau misalkan Eman seperti biasa, dia bakal langsung build ke arah si Halberd. Dan nanti bakal lebih aman lagi karena ada Malefic Gun. Kalau kurang ada Parsia tenang. Dia masih dari Parsia juga yang harus dibikin. Karena kita lihat tadi semuanya dikomit. Sakit banget. Bahaya juga ya. Kalau misalnya dia di dalam kondisi mid game, kenapa Beb? Ada damage yang cukup. Kalau sekarang oke, dia masih pede, nggak masalah. Apakah mungkin turtle kedua dipegang sama para pasukan tim Bigetron. Anavel offside position masih belum bisa di pick up, belum bisa dimakan. Tapi kalau dia mulai masuk ke 12 ke atas, Anavel berpikir 3 kali sih Beb. Boleh panggil early reminder juga sih kayaknya buat Moshi Paul. Dia lebih memilih Magic Shoes dibandingkan Tough Boots melawan Arnold dan Frederick. Oke, ini bisa dibilang agak cukup riskan. Tapi itu dia Paul mencoba untuk mendapatkan satu kotak bersama mereka. Luke dengan adanya pada slash dengan belakang Feather West yang kembali sakit belakang Retribution. Mencoba didapatkan oleh seorang Arab yang berhasil. Press forward menuju ke arah seorang Kas. Dipentung dan hilang begitu saja bahkan di depan sana Luke salah satu player dengan Arlot yang cukup mengerikan dari dulu. Itu bisa membuat sosok dari seorang X-Men itu bang. Wow, Cahyo, Light, Dermatut, ada cukup berpakai sambal karena CV. Gak bakal dikomen juga, Tsunami Slam yang gak ada Purify juga dari CV. Mungkin kalau memang mau di bait dulu sekali ya. Gak ada Purify, CV ini pasti mainnya defensif, super defensif banget. Super defensif, Eman udah punya Malefic Gun. Sebanyak ada 2 turtle tersebut. Dan kali ini disengage kayaknya di bagian bottom lane. Karena mereka masih menunggu backup. Di bagian tengahnya juga Moreno memilih untuk recall terlebih dahulu. Dan balik lagi, itu dia Magic Shoes. Yang menjadi pertanyaanku juga ketika berhadapan dengan Fredrin dan Arlot ini. Takutnya salah masuk sedikit Moshi Paul gak bakal bisa balik ke belakang. Udah gak bakal bisa. Sampai di depan sana konsol kembali dibuka. Para pasukan dari tim Bigetron persen mereka mengejar sosok Solus. Expedic Eman instant damage. Feather West tanpa ada counter. Membuat para pasukan dari tim Bigetron. Saling dan Avatar of Guardian. Hanya untuk defensif dan ini dia Bigetron yang disiplin. Bigetron yang dinantikan tapi Paul mencoba untuk maksimal mungkin dan itu dia yang sudah dibicarakan oleh Profesor KB. Nota Boost, Magic Shoes gak bisa menyelamatkan dirinya dari turret yang benar-benar dipasangkan oleh para pasukan dari Bigetron. Oke Bigetron. Sabar. Belum. Oke kita baru dibilang tidak disiplin. Langsung dibantah sedikit ya. Oke Jingga aku gak mau disiplin langsung kayak gitu ya. Oke, mungkin karena balik lagi intensitas team fight-nya tadi ya yang membuat Bigetron gak mau mengendurkan serangan. Dan sekarang mereka bergerak lagi ke area objektif lainnya dan bertukar dengan ada Oh, Eman tahu ada yang datang depan sana. Tempat sembari Becky Shai. Tsunami Slam.
from Cahyo. Bakal coba ditutup oleh seorang Kars, tembakan peringatan dari seorang Eman. Dia tidak bisa dibendung, tampakan terlalu besar lain. Kali ini Cahyo tenggelam dalam satu damage yang besar didapatkan oleh Sive. Tapi nampaknya para pasukan dari tim Bigetron tenang. Mereka sudah mendapatkan 3.300 gold difference bersama dengan perfect turtle mereka. Ini bakal lebih unggul lagi jadinya, apalagi semenjak mid turret dari outernya udah dihilangkan. Bigetron mereka punya vision yang lebih tinggi lagi, jauh lagi. Dan melihat dari Joy yang perlu banget timing untuk masuk, ini bisa jadi senjata yang bahaya tapi bermata dua. Terlalu banyak ya yang harus ditunggu ya. Energy Eruption, Final Slash, Curse of Crow. Wah, Karena ya kalau boleh jujur terlalu banyak sih. Tidal Strike pun kayak perlu dipertimbangkan karena dari tadi kalau dihitung dari kalkulasinya, Light benar-benar menghitung kapan Purify dari X-Magic karena how can X-Magic yang bisa kena targetnya? iya, itu agak cukup sulit. Karena kondisi kali ini membuat para pasukan dari tim Navi mereka dalam menit yang ke-7 sudah kehilangan terlalu banyak turret dan perfect turtle dengan itemnya. Silahkan Lim. Kelihatan banget nih mengandalkan si Vest sekali ya. Trinity ini sebenarnya udah bentar lagi tapi mid lane. Oh my god, langsung ada Tsunami Slam yang berhasil dihindari oleh X-Magic. Tapi itu dia calculate yang sudah dihitung. Tapi Raider Apate, stand by. Dan nampaknya permasukan dari tim Navi mereka ditutup oleh seorang Kars. Damage instan yang diberikan untuk permasukan dari tim Navi. Mereka kehilangan kembali. Memberikan selalu waktu untuk Sive, waktu yang cukup atau tidak. Terkadang waktu yang di stretch cuma buat Sive, sedangkan mereka nggak akan cukup kalau Sive doang yang kuat. Pertanyaannya apakah tadi itu adalah enggak, sebenarnya dibiarkan aja, dia tinggal untuk jalan di atas mungkin bisa jadi opsi. Ya dinaik aja supaya ketika rotasi ke atas begitu ketahuan, Sive-nya bisa mundur, dia akan terangkannya mundur. Ini rasanya lebih baik ya daripada mengorbankan nyawa. Tapi itu langsung yang coba diambil. Sekarang gold, debu gold, 4.000 gold bahkan be. Semakin jauh ya. Tadi ini Eman kalau nggak salah bargain hunter loh. Ya, makanya sini dia udah punya Blade of Despair. Dia cepet banget untuk farmnya. 3 item, lihat 3 item di menit yang ke-8 ya. Lagi. Diskon 5%. bukan hanya diskonnya, 4 point kill. Itu dia. Iya. Tanpa skeptiser. Ya, bayangin seberapa besar dan masifnya damage yang bisa diberikan. Karena dari early game udah leading banget. Light juga kasih diri itu untuk membuang flicker-flickernya dengan Tidal Strike. Karena dia tahu di belakangnya ada banyak banget follow up yang bisa dimaksimalkan. Moreno juga selalu nempel di sana. Sehingga nggak ada damage atau soft skill yang sia-sia jatuhnya. Banyak waktunya ini. Waktunya banyak, jadi point kill 4, 3 item. Wah, banyak waktunya Ben. Ya, Luka juga di sini Blade Armor. Jadi semakin banyak waktu yang bisa dibeli. Karena balik lagi di sana X-Magic. X-Magic! Solo kill? Burst damage solo kill from Moreno. Langsung lihat ke belakang, pegang ke beli the better threat from Eman. Eman, featuring Cahyo is back kali ini. Satu buah kombinasi dan bahkan pasukan dari tim Navi berhasil menancapkan satu Spell of Distraction yang kalau itu loncat jadi Spell of Death. Langsung tembakan peringatan Eman udah nggak peduli siapapun di depan. Mau Becky, Shai, mau Kars, urusan belakang. Udah pasti bocor, pasti bocor. Trench tadi ya. Dengan biru yang dikombinasikan. Itu yang paling keras loh tadi ya dibanding. Iya. Dari Navi. Gimana yang belakangnya? Dimana kalau Joy salah masuk. Dia makanya itu yang membuat Paul dari tadi pertanyaanku masih sama. Apakah tidak ingin diganti mungkin untuk mempertimbangkan seenggaknya dia bisa nge-damage ke belakang. Untuk sepatunya ya. Iya. Lord sudah bergerak. Eman, standby dengan Band of Friends-nya. Tapi di satu sisi Light juga udah available dengan ada flicker bersama dengan Tsunami Slam. Langsung di depan sana Light coba untuk mencari pasukan tim Navi yang free. Kars sekalipun dimakan sih bisa sih. Jujur aja, Kars sekalipun dimakan dia bisa. Lord pertama tembus ke dalam. Wah, kacau balau. Bahkan bisa diterusin juga. Oh, langsung Tsunami Slam! Terus mendapatkan satu momen kill Sor Becky membuat berpasukan dari tim Navi. Mereka nggak punya persiapan untuk tim terlalu besar. Damage Renapati from Eman! Oh my god! Satu damage triple kill sebagai pemainnya. Luka berhasil tumbang, kita lihat tidak ada yang berani mendekati seorang Eman. Dengan benteng yang dimiliki, Final Western dari seorang Moreno mencoba dihindari seorang Washi Pau. Terlalu sakit, 2 damage tak bisa dibendung. Top lane, mereka udah mulai fokus mendapatkan satu PS turret dan Eman. Fokus menuju ke arah turret, gak peduli apa yang terjadi dan Bigetron berhasil mendapatkan kemenangan kali ini dengan sangat cepat. Fokus ke arah base, tapi nampaknya digagalkan. Dan Raider Rapati berhasil mendapatkan hanya immortality. Wow, Mas
masih bisa bertahan. Navi tadi mengusir Bigetron dari base mereka. Wow, Bigetron hampir mendapatkan kemenangan cepat, tapi kayaknya ada yang tidak ngeklik ke arah base, Profesor. Setuju. Kayaknya tidak ada ya, mungkin fokus ke arah dari base-nya. Bigetron benar-benar melepaskan kemenangan mereka. Itu udah di depan mata. Karena apa? Ketika ada touch cepat Spear of Distraction, dia masih bisa ngelepasin damage. Iya, Spear iya. of Distraction bukan berarti dia Terkena sisi. Betul. Yes. Itu dia. Yang gue lihat emang gak mau kena shutdown sih. Ini bakal bahaya banget kalau shutdown. Takut goldnya langsung swing kan. Wah, tapi tadi menang harusnya. ya balik lagi ini melepaskan waktu loh untuk Moskov, untuk Kimi farming 2 marksman. Apalagi gue coba. Nggak mungkin sih harusnya. Bigetron. Kayaknya Ketika ini terjadi di mungkin babak yang lebih penting, kalau boleh jujur, ini akan merugikan untuk pihak mereka. Dan semoga kita melihat sebuah hal yang bisa dieksekusi ya, karena kalau ini terjadinya comeback, ini bener-bener bakal nyesek banget untuk kubu Bigetron ya. Oke. Tapi untuk Eman udah full item nih. Bahkan nggak slow-nya. Udah siap, udah ready. sampai dia Sampai gitu. waduh, sakit banget, Bos. Hunter Strike juga ya. Waduh, ini bener-bener Eman nggak mau dipegang sama sekali sih. Ini dideketin sama Joy. Gua jamin, Joy-nya sudah kembali ke alam baka. Tapi lihat dari itemnya Big, ya memang benar defensive fisiknya kuat sih. Dia langsung ke Immortal, sadar bahwa nggak akan ada defense yang cukup. Immortal akan jadi opsi yang free. Untuk Lord yang kedua bagi Bigetron. Oke, Bigetron bermain dengan luar biasa baik. Yang disiplin juga sangat baik di menit 12 dengan 7.000 gold difference. Dominasi full di dalam satu sisi. Ini membuat Bigetron menunjukkan evaluasi dari kemarin yang mereka cukup berat hari-harinya kalau bisa kita bilang Bigetron. Iya. Ini mungkin mereka tidak ingin melakukan kesalahan yang sama kayaknya. Iya, karena Bigetron jujur kemarin kan sempat berada di atas, klasemen atas. Ya. Dan tiba-tiba turbulence yang cukup keras membuat Bigetron sekarang di posisi 6. 6 itu nggak baik untuk klasemen dari Impel Indonesia, Dari bro. urutan kedua kan 6 loh, agak jauh. Ya jujur ya. 6 Karena itu udah panas, bawahnya itu udah panas itu. makanya udah ditiupin dulu sebenarnya. Tapi lihat Lord yang ada di arah mid lane. Ini push yang bahaya. Musimul. Oke, tapi nampaknya di depan sana langsung ada tsunami slam. Paul tempatnya berpasukan dari tim Navi. Kali ini nggak bisa menang, dia bisa diberikan seorang Moreno. Mereka tidak bisa, dan bahkan di depan sana CV cuma bisa melakukan basic attack dan base terbuka dengan sangat bebas. Bigetron Esports full